untuk masalah maksimisasi. Nah, jadi kalau bisa diperhatikan karena nanti untuk soal-soalnya tidak jauh-jauh beda dari sini deh. Nah, dari soal-soal ini. Ya, paling nanti saya ubah angka-angkanya ini. Ya, misalnya ini ada tabel seperti ini. Nah, ini merupakan tabel keuntungan. Jadi ini ada 5 karyawan ya, 5 karyawan. Yang pertama Afif, kedua Badi, ketiga Zaki, keempat Faras, dan kelima Gazi. Nah, kemudian di sini ada 5 pekerjaan ya, ada 5 pekerjaan. Nah, kalau ini saya sederhanakan supaya bisa dimengerti ya. Misalnya ini kan tabel keuntungan ya, ini tabel keuntungan. Ya, misalnya pekerjaan yang pertama anggaplah ini dalam bidang ya penjualan misalnya. Ya. Nah, jadi kelima karyawan ini dimisalkan bisa melakukan penjualan terhadap berbagai macam barang ya. Misalnya ada mainan ya, mainan anak-anak yang pertama. Kedua, ini contoh saja, misalnya alat-alat rumah tangga. Ini supaya mudah dipahami di. Ya. Yang ketiga misalnya apa biasa ini, kosmetik misalnya di. Ya. Keempat misalnya apa saya ini, pakaian misalnya ya. Ya, kelima misalnya alat otomotif ya. Oke. Nah, jadi ada 5 jenis produk di sini. Produk mainan, alat-alat rumah tangga, kosmetik, pakaian, dan otomotif. Nah, ini dimisalkan Afif kalau ditugaskan untuk melakukan penjualan terhadap produk-produk mainan, ini keuntungannya 1000 ya. Mungkin ada yang berpikir kenapa kecil sekali keuntungannya ya. Ini hanya contoh saja. Nah, supaya mudah dipahami langkah-langkahnya nanti ya. Nah, Afif ketika melakukan penjualan alat-alat rumah tangga, ini keuntungannya 1200. Nah, kalau menjual kosmetik itu keuntungannya 1000. Kalau pakaian 800, kalau otomotif itu alat-alat otomotif itu 1500. Begitu pula dengan body. Ya, kalau menjual mainan ya itu 1400 keuntungannya. Kalau body kalau menjual alat-alat rumah tangga itu 1000. Kosmetik 900, pakaian 1500, otomotif 1300 ya. Kalau Zaki mainan itu 900, alat-alat rumah tangga 800, kosmetik 700, pakaian 800. Ini alat-alat otomotif 1200. Ya, Faras mainan 1300, alat-alat rumah tangga 1500, kosmetik 800, pakaian 1600, otomotif 1100. Ya, begitu pula dengan gas ya. Dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat bahwa setiap karyawan itu memiliki keuntungan yang berbeda-beda ya ketika menjual produk pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Kita lihat Afif. Ini Afif kalau menjual alat-alat otomotif itu keuntungannya ini lebih besar di sini, 1500 dibanding dengan menjual pakaian misalnya sini kan hanya 800. Ya, ini karena masing-masing karyawan kan beda-beda ini pemahamannya tentang apa yang ingin dijual ya. Mungkin Afif lebih banyak keuntungannya kalau menjual alat otomotif karena mungkin dia tertarik atau lebih paham menjelaskan tentang barang-barang yang berhubungan dengan alat-alat otomotif misalnya. Oke, begitu pula dengan body ya. Ini body paling besar keuntungannya kalau menjual pakaian ya. Ya. Mungkin body lebih bisa menjelaskan ke customer kalau menjual pakaian dibanding dengan
dibanding dengan yang lain ya. Dibanding dengan menjual mainan, alat rumah tangga, kosmetik dan sebagainya. Nah, kalau Zaki ini otomotif ini paling banyak di sini nih. Ya, kalau Faras pakaian, Gazi ini otomotif juga, jadi lebih banyak ini otomotif dengan pakaian ini saya lihat. Ya, ini hanya contoh saja, ini hanya contoh. Kemudian yang ditanyakan di sini ya, yang ditanyakan di sini kira-kira bagaimana penempatan kelima karyawan ini agar keuntungannya itu bisa maksimum seperti itu. Kalau yang sebelumnya minimalisasi itu biayanya minimum, kalau ini keuntungannya ya maksimum. Ya, maksudnya di sini Afif itu nanti akan ditugaskan menjual apa ya. Badi menjual apa, Zaki menjual apa, Faras menjual apa, Gazi menjual apa, sehingga nanti kalau ditotalkan itu hasilnya itu yang paling maksimum. Ya, ini kan bisa pakai cara coba-coba juga ya. Misalnya Afif kita misalkan menjual otomotif misalnya ya, Badi menjual pakaian, Zaki menjual kosmetik. Karena kan tidak bisa menjual dua-duanya, tidak bisa ya, harus salah satunya saja. Nah, Faras misalnya menjual alat rumah tangga, Gazi menjual mainan. Terus kita jumlahkan ini ya, berapa hasilnya. Nah, yang kita cari di sini adalah keuntungan yang paling maksimum ya, itu yang kita cari. Kalau kita pakai cara coba-coba itu bisa ya. Misalkan saja Afif mulai dari Afif itu pekerjaan pertama saja, misalnya Badi kedua, Zaki ketiga, Faras keempat, Gazi kelima. Kemudian kita jumlahkan, kemudian kita cari lagi yang lain sampai didapatkan jumlah keuntungannya itu yang paling maksimum. Nah, itu bisa saja tapi agak panjang ya, agak panjang. Dan belum tentu itu jawabannya karena banyak kombinasi yang mungkin di sini. Ada n faktorial ya. Ya, n faktorial. N faktorial kalau misalnya 5 kali 5 di sini, maksudnya 5 karyawan, 5 pekerjaan, berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, ada berapa? Ada banyak ini ya kemungkinan. Nah, makanya kita gunakan metode penugasan ya, metode penugasan agar nanti kita bisa menempatkan ke 5 karyawan ini ya, untuk menjual alat-alat di sini yang keuntungannya terbesar kalau kita totalkan nanti. Oke. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Nah, jadi ini mirip seperti langkah-langkah metode minimalisasi yang pernah saya jelaskan sebelumnya. Ya. Nah, jadi langkah yang pertama, seluruh elemen dalam setiap baris ini dikurangi dengan nilai maksimum dalam baris yang sama. Nah, prosedur ini menghasilkan matriks opportunity loss. Matriks ini sebenarnya bernilai negatif. Ya, kalau minimalisasi kita cari yang terkecil di sini. Kita cari yang terkecil yaitu 800. Tapi kalau ini maksimalisasi kita cari yang terbesar. Ya. Oke, karena di sini dikurangi dengan nilai maksimum. Ini setiap baris dikurangi dengan nilai maksimum dalam baris yang sama. Nah, jadi nanti maksudnya di sini ini kita cari dulu setiap baris yang nilai setiap baris nilai maksimumnya ya kita cari. Baris yang pertama ini 1500 ya. Baris yang kedua ini 1500 juga. Baris yang ketiga ini 1200. Baris yang keempat yang paling maksimumnya ini 1600. Baris yang kelima 1700. Kemudian kita kurangi. Ya, maksudnya dikurangi di sini. Ini 1000 dikurang 1500. Berarti kan ini minus 500. Tapi minusnya tidak usah kita tulis ya. Selisihnya saja berarti di sini 500 nanti. Jadi seperti itu. Makanya di sini ada kata-kata prosedur ini menghasilkan matriks opportunity loss. Ini sebenarnya bernilai negatif. Makanya nanti di sini 500. Ya, di sini 300 dan seterusnya. Ini dapat dari sini ya. 1200 kurang 1500 atau kalau mau gampang ini saja 1500 kurang 1200 300 ya. Kalau ini selisihnya 500. Kalau ini berapa nih? 1500 kurang 800 itu 700 ya.
Kemudian baris yang kedua, begitu pun dengan baris yang kedua ini kita kurangi semua dengan 1500. 1400 kurang 1500 itu kan minus 100, tapi kita tulis 100 di sini. Kemudian ini 500. Di sini 600 ya. Di sini 0. Ini saya lupa tulis 0 di sini 0. Jadi pasti setiap baris itu akan ada nilai 0 ya. Di sini selisihnya 200. Untuk baris yang ketiga ini 1200, di sini dikurangi 1200 itu minus 300. Kita tulis 300 saja ya. Di sini 400, kemudian ini berapa ini? 500 ya. Di sini 1200 kurang 400. Oke. Kemudian baris yang keempat ini dikurangi dengan 1600 semua. Di sini nanti 300, di sini 100, di sini 800. Di sini 500. Oke. Kemudian di sini 700 ya. Di sini 600 ya. Di sini 0. Oke. Jadi minimalisasi dengan maksimalisasi itu mirip ya. Tapi kalau maksimalisasi ini yang membedakan hanya kita cari nilai yang maksimumnya, kemudian dikurangi. Kemudian kalau untuk minimalisasi kita cari nilai yang paling kecil, kemudian dikurangi setiap barisnya. Ya pasti setiap baris akan ada nilai nolnya. Setelah itu nanti kita pindahkan ke sini, kan sudah ada angkanya semua ini. 500, 100, 300, 300, 700, 300, 500, 400, 100, 400 dan seterusnya. Maka jadilah tabel seperti ini. Jadi ini yang di atas, saya pindahkan ke bawah, hasilnya seperti ini. Ini yang di atas tadi ini hasilnya setelah dikurangi. Di sini. Oke, setelah kita melakukan pengurangan ini tadi, poin A atau langkah yang pertama, pasti setiap baris sudah ada nilai nolnya. Jadi itu tujuannya di langkah yang pertama, supaya tiap baris itu sudah ada nilai nolnya. Baris yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ini masing-masing ada nolnya. Baris yang pertama ini nolnya, baris yang kedua ini, baris yang ketiga, ini baris yang keempat, ini baris yang kelima ini. Oke. Kemudian ini poin B, meminimumkan opportunity loss dengan cara mengurangi seluruh elemen dalam setiap kolom yang belum ada nolnya dengan elemen terkecil dari kolom tersebut. Ya, ini jadi mirip dengan yang lalu ya. Minimalisasi untuk metode penugasan. Ya. Jadi ini kan kolom pertama. Jadi kolom itu kita baca ini vertikal ya. Kalau baris itu horizontal. Kalau kolom vertikal, berarti ini kolom pertama, ini kolom kedua, ketiga, keempat, kelima. Oke, untuk kolom keempat dan kelima ini sudah ada nolnya di sini. Ini kolom. Kan baris kan tadi sudah ada semua nolnya. Kolom yang ada nolnya hanya hanya kolom keempat dan kolom kelima. Sementara kolom pertama ini tidak ada nolnya ke bawah ya. Kolom kedua tidak ada juga nolnya, kolom ketiga tidak ada juga. Jadi kita fokus ke sini untuk langkah selanjutnya. Caranya adalah dengan elemen mengurangi ya. Ini kita cari dulu elemen yang paling kecil. Jadi mirip dengan metode minimalisasi. Siapa yang masuk ini? Kenapa tiba-tiba keluar ya? Tidak ada. Oke, lanjut. Ya. Jadi kita pilih untuk kolom yang pertama, kedua, ketiga ini kan belum ada nolnya, kita pilih yang terkecil. Untuk kolom pertama itu 100. Kita kurangi semua dengan 100 sih. Iya, kan sudah ada di bawah ini. Supaya nanti setiap kolom juga sudah ada nolnya. Berarti ini kalau saya kurang 100, ini semua minus 100. Berarti di sini sisa 400 ya. Kan di sini 0.
Di sini dikurangi 100 sisa 200. Nah, di sini juga sisa 200. Kemudian di sini dikurangi 100 sisa 600. Oke. Nah, kemudian untuk kolom yang kedua ini juga belum ada nilai nolnya. Nah, kita kurang dengan angka yang terkecil yaitu 100. Berarti kita kurangi 100 semua. Berarti ini sisa 200 ya. Nah, ini sisa 400. Ini 300, di sini 0. Di sini kita kurangi 100, ini 300. Oke, berarti kolom kedua ini sudah ada juga nilai nolnya. Nah, untuk kolom yang ketiga ini kita kurangi dengan 300 yang paling kecil ya. Karena 300 yang paling kecil di sini. Nah, ini kita kurangi 300 berarti sisa 200 ya. Di sini sisa 300. Nah, ini 200, kemudian baris yang keempat 500. Nah, kemudian di sini 0. Ya. Ini baris yang kelima ini 0 di sini karena dikurangi 300. Berarti nanti setiap kolom itu sudah ada nolnya. Ini kan sudah 0 di sini. Ini sudah nolnya. Jadi setiap baris sudah ada nolnya, setiap kolom juga sudah ada nolnya. Oke. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang paham, kurang dimengerti bisa ditanyakan. Ini juga saya buatkan nanti videonya ya, sementara saya rekam ini. Nanti saya masukkan di YouTube dan saya masukkan di Emacha. Oke. Nah, setelah itu caranya sama dengan minimalisasi. Oke. Nah, kita melakukan lagi. Ya, membuat garis membuat garis. Jadi di sini saya kembali ke atas tadi. Yang minggu lalu ya. Nah, ini. Membentuk penugasan. Nah, tapi untuk maksimalisasi kita membentuk penugasan optimum ya, membentuk penugasan optimum untuk matriks 5x5. Kalau ini kan minimalisasi kemarin contohnya itu 4x4 ya. Jadi langkah-langkahnya ini ada di sini, ada di sini bisa dibaca ya. Ini lengkap di sini. Merevisi tabel juga ada langkah-langkahnya. Oke. Nah, saya kembali ke sini. Yang pertama, bagaimana caranya membentuk penugasan optimum? Nah, ini yang pertama kita utamakan garis horizontal terlebih dahulu ya. Kita utamakan garis horizontal terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, utamakan baris yang memiliki nilai 0 lebih banyak. Ya, garis horizontal terlebih dahulu yang memiliki nilai 0 lebih banyak. Oke, jadi saya kembali ke sini. Ya, anggaplah ini belum ada garisnya, Jadi kita utamakan garis horizontal terlebih dahulu ya, dan memiliki nilai 0 lebih banyak. Baris pertama ini nolnya hanya 1. Baris yang kedua nolnya ada 2 sini. Baris yang ketiga nolnya hanya 1. Baris yang keempat ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Baris yang keempat ini nolnya ada 2. Baris yang kelima ini nolnya ada 2. Ya. Nah, berdasarkan langkah-langkah di atas kita pilih yang banyak nolnya terlebih dahulu ya, jadi ini kan 2 nolnya di sini ya. Nah, berarti kita pilih yang 2 nolnya. Jadi kalau ada yang memiliki 2 nol dan 3 nol, berarti itu yang kita garis. Nah, kenapa yang memiliki 2 nol ini kita garis? Karena ini lebih banyak daripada baris yang pertama yang hanya 1 nolnya. Baris yang ketiga juga hanya 1 nolnya. Jadi dilihat nol yang paling banyak. Nah, ini juga ada 2 nol di sini, berarti ini kita garis. Berarti ini garis pertama, garis kedua. Jadi utamakan horizontal. Nah, ini juga 2 nolnya untuk baris yang kelima. Nah, ini juga kita garis. Ini berarti sudah ada 3 garis. Nah, setelah garis horizontal selesai, kita pilih vertikal. Nah, jadi di sini langkah-langkahnya ya, ini tadi atas. Ya, untuk kolom atau garis vertikal utamakan kolom yang memiliki nilai 0 lebih banyak, jadi sama Kemudian
Yang keempat, utamakan garis yang tidak bersilangan. Ya, kata tidak ada bersilangan pada nilai 0 terlebih dahulu. Jika ada nilai 0 yang bersilangan, maka pilih jumlah persilangan yang sedikit. Nah, maksudnya begini. Saya kesini. Nah, ini kan sudah ada 3 garis horizontal. Setelah itu kita pilih vertikal. Ini kolom pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima ya. Untuk kolom yang pertama ini nolnya hanya 1, kolom yang kedua nolnya 1, kolom ketiga nolnya 1, kolom keempat nolnya 2, kolom yang kelima nolnya 1, 2, 3. Nah, berarti ini lebih banyak, berarti ini saya garis. Karena kan yang lebih banyak terlebih dahulu. Iya. Nah, berarti ini hanya berapa ini? 4 garis di ini garis pertama, kedua, ketiga, keempat. Oke. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau misalnya 3 nolnya di sini juga, Pak? Nah, kalau misalnya 3 nolnya di sini, pilih yang ada tadi keterangannya itu, yang sedikit persilangannya. Jadi kalau misalnya 3 di sini, biasanya 3 bersilangan itu. Ya, maka jangan dipilih yang banyak persilangannya. Kalau ini kan yang persilangan hanya ada 2, 1. Oh, hanya ada 1 persilangan di nolnya ini. Yang bersilangan 0 itu maksudnya begini, angka 0, kemudian ketemu garis horizontal dan vertikal, ini namanya bersilangan. Kalau ini kan di atas tidak bersilangan, ini juga tidak bersilangan. Ya, persilangannya hanya ini 1 di bawah, karena hanya dilewati 1 garis ini. Berarti hanya 4 garis. Iya. Oke. Nah, kalau hanya 4 garis, berarti kita harus revisi ini. Ini saya kembali ke atas. Nah, ini kan berdasarkan penugasan optimum. Ini jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, maka penugasan telah optimal. Jika tidak, maka harus direvisi. Ya, maksudnya begini. Nah, ini kan jumlah barisnya ada 5 ya. 5 baris. Sini ada 5 baris. Ada juga 5 kolom. Kolom 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini harus ada juga 5 garis. Karena harus sama antara jumlah garis dengan jumlah baris dan kolom. Nah, garis itu ini tadi. Ini kan garisnya hanya 4. Baru 4 ini. Ini baru 4. Berarti belum optimal. Ya, belum optimal. Jika belum optimal, maka kita revisi. Ya, kita revisi. Bagaimana caranya? Ini merevisi matriks. Ya. Langkah-langkahnya ini sudah ada juga di atas ini, dilihat di minimalisasi kemarin. Jadi sama langkah-langkahnya ya. Nah, ini saya masukkan juga nanti di Emacs supaya bisa di-download. Nah, yang pertama, untuk merevisi, pilih angka terkecil yang tidak terliput atau dilewati garis. Kemudian kurangkan angka yang tidak dilewati garis dengan angka yang terkecil. Oke, saya kembali ke sini. Nah, jadi untuk merevisi tadi kita pilih angka yang terkecil yang tidak dilewati garis. Yang tidak dilewati garis kan ini. Nah, ini semua ini yang tidak dilewati garis. 200, 700, 200, 300, 200, 400. Nah, kemudian kita pilih angka yang terkecil. Angka terkecil ini 200 ya. Ya, ini ada gambar sama 200. Berarti yang paling kecil memang 200. Kita kurangi. Ya, untuk poin B tadi kita kurangi dengan 200 yang tidak dilewati garis tadi. Berarti ini semua kita kurangi dengan 200. Berarti ini nanti sisa 200. Nah, ini pasti 0 di sini ya. Karena kita kurangi 200. Nah, di sini nanti jadi 0. Di sini 500. Nah, yang tidak dilewati garis saja ya. Di sini 0 karena dikurang 200. Di sini 100. Kemudian di sini 0. Nah, di sini 200. Kita kurangi semua 200. 400 kurang 200 kan 200. Nah, yang dilewati garis itu tidak usah. Oke. Nah, setelah itu kita kembali ke lihat langkah-langkahnya untuk merevisi. Tambahkan angka yang terdapat pada persilangan garis dengan angka terkecil.
ya, dengan angka yang terkecil. Kemudian 10 ini yang kemarin di minimalisasi. Tambahkan angka yang terdapat pada persilangan garis dengan angka yang terkecil tadi. Nah, persilangan garis itu maksudnya ini. Nah, ini yang ke 200 ini kan persilangan ini. Persilangan itu seperti ini, ya, ini yang 200 ini bersilangan dengan 500. Ya, ini yang kita tambahkan. Kalau tadi yang tidak dilewati itu kita kurangi 200. Nah, ini kita tambah. Nanti ini kita tambah 200. Jadi ini nanti ini jadi 400 ya. Ini nanti jadi 700. Oke. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kembali ke langkah yang keempat. Ya. Nah, kita kembali ke langkah yang keempat, yaitu membentuk penugasan optimum. Nah, kan tadi sudah ada ini angka-angkanya. Angka-angkanya ini nanti dibuatkan tabel yang baru ya. Di sini 200, 0, 0, 100, 0, 0. Ini tetap ini yang di sini 0, 300, 0, 500, 0, 500, 0, 200 dan seterusnya. Ini tadi jadi 400 dan 700 yang bersilangan karena ditambah 200. Nah, maka inilah jadinya Nah, inilah jadinya. Nah, setelah itu kita garis lagi, ya, anggaplah ini belum ada garisnya ya. Membentuk penugasan. Nah, jadi caranya sama, bisa dilihat dari langkah-langkah yang di atas tadi. Ya, jadi caranya sama untuk melakukan penugasan optimum. Ya, jadi anggaplah ini kan belum ada garisnya. Yang pertama itu kita cari angka 0 yang lebih banyak. Ini ada langkah-langkahnya di sini tadi, bisa dibaca di sini di atas. Ini sudah lengkap ini sebetulnya ya. Ini di sini langkah-langkahnya ya. Membentuk penugasan. Ya. Jadi kita pilih angka 0 yang lebih banyak terlebih dahulu. Untuk baris pertama, nah ini ada 3 nolnya, ini 1, 2, 3 ya. Baris kedua ini nolnya ada 1, 2. Nah, baris ketiga ini nolnya ada 1, 2, 3. Baris yang keempat ini nolnya ada 1, 2. Baris yang kelima ini nolnya ada 1. Oke. Berarti yang kita garis ini yang lebih banyak nolnya. Nah, pertama kita garis karena memiliki 3 nol di sini. Ini kita garis. Kemudian yang kedua 1, 2. Nah, ini juga banyak ini karena 2 ya, lebih besar dari 1. Kemudian untuk baris yang ketiga ini 3 juga nolnya. Nah, kemudian baris yang keempat ini nolnya ada, tadi ini 3, ini saya garis. Berarti sudah ada 1, 2, 3, sudah ada 3 garis ya. Ini yang keempat, baris yang keempat ini nolnya juga 2. Nah, ini kita garis. Berarti nanti sudah ada 4 garis. Ini baris yang kelima kita tidak garis karena nolnya hanya 1. Nah, selanjutnya vertikal lagi berdasarkan langkah yang di atas. Ini kolom yang pertama nolnya ada 2, 1, 2. Kolom kedua nolnya ada 2 juga. Kolom ketiga nolnya ada 1, 2, 3. Kolom yang keempat ini 1, 2. Kolom yang kelima 1, 2 ya. Nah, kita kan tadi harus memprioritaskan garis yang horizontal. Nah, kemudian setelah itu baru garis vertikal. Garisnya di sini sudah ada 4. Berarti kita butuh 1 garis lagi. Nah, karena ini kan 5 baris dan 5 kolom. Ini 5 baris, 5 kolom. Berarti nanti harus 5 garis. Ya, karena harus sama jumlah baris kolomnya dengan jumlah garisnya. Berarti hanya kita bisa mengambil ini saja. Ini kan 3 nolnya yang kita ambil nilai nol yang paling besar berdasarkan langkah-langkah tadi yang di atas. Berarti ini yang terakhir kita garis di sini. Iya. Nah, berarti ini garis yang kelima. Oke, berarti sudah ada 5 garis. Berarti ini sudah optimum. Oke, bagaimana cara membuat penugasannya? Sama seperti minggu lalu ya. Bukan minggu lalu, di sebelum lebaran. Jadi caranya sama. Nah, ini bisa dilihat di sini. Kalau sudah seperti ini kan sudah tinggal kita buat penugasannya. Nah,
Ini langkah-langkahnya di sini. Cara menentukan penugasan. Ini cara menentukan penugasan. Pilih penugasan yang memiliki angka 0 tiap baris. Nah, pilih angka penugasan yang memiliki angka 0 tiap baris. Kemudian utamakan angka 0 yang tidak bersilangan. Jadi hanya ada 2 saya di sini. Angka 0 tiap baris dan jangan ada bersilangan. Nah, oke, ini kebetulan ada dua penugasan di sini yang mungkin ya. Tapi biasanya rata-rata kalau soal itu hanya 1. Tapi ini kebetulan ada 2 penugasan yang mungkin. Oke. Nah, coba kita lihat yang pertama. Ini kalau saya lihat ada 2 alternatif di sini. Ya, penugasan yang pertama. Saya hapus dulu. Ini supaya jelas ya. Karena ini sudah optimum ini. Nah, Afif itu cocoknya di pekerjaan keberapa ya. Ini kan kita pilih angka 0. Ini kan ada kolom, ini baris yang pertama dulu. Angka 0 itu ada di kolom kedua, ketiga, dan kelima. Nah, ini kita tidak pilih karena dia bersilangan. Nah, jangan pilih yang bersilangan terlebih dahulu ya, berdasarkan langkah yang tadi di atas itu. Nah, jadi kita bisa ambil 2 ya. Kita bisa ambil 2 dan 5. Oke, jadi kita bisa pilih salah satunya. Misalnya kita ambil 2. Nah, berarti Afif ini di pekerjaan yang kedua. Bisa tulis di sini. Baris yang pertama ini, kedua, ketiga, keempat, kelima. Oke. Nah, setelah itu body. Ya, body bisa pekerjaan 1 kan di sini ada 0 di sini. Bisa juga pekerjaan keempat. Ya, ini kita pilih 1. Kemudian Zaki. Ini Zaki bisa di 1 kan sudah tidak bisa. 3 ini bersilangan ya. Nah, arti kita pilih di sini 5. Yang ada 0 di sini. Berarti balik tadi 1, Zaki 5. Kemudian Faras. Faras kan ini ada 2 dan 4. Tapi 2 tidak bisa karena sudah diambil oleh Afif. Berarti di sini 4. Oke, kemudian Gazi. Tidak ada pilihan lain selain 3 ya. Karena sudah 1, 2, 4, 5 sudah diambil oleh yang lain. Berarti sini 3. Oke. Nah, berarti memang cocoknya ini Afif itu pekerjaan kedua, badi ke pertama, Zaki kelima, Faras keempat, Gazi ketiga. Nah, nanti tinggal kita masukkan di tabelnya itu 21543 ya. 21543 di mana itu? Berarti di sini tadi 21543. Oke. Saya hapus dulu ya. Oke. Nah, berarti nanti Afif ini cocoknya di pekerjaan kedua, ditempatkan di pekerjaan kedua berarti di sini. Oke, 1200. Kemudian body ini pertama ya. Atau menjual mainan, cocoknya menjual mainan. Afif cocoknya menjual alat rumah tangga. Badi menjual mainan. Kemudian Zaki kelima ya, di sini 1200. Jual alat otomotif. Kemudian Faras keempat, pekerjaan keempat. Atau ini menjual pakaian. Gazi 3. Nah, ini kalau kita jumlahkan ini semua totalnya 1400 ditambah 1200 ditambah 1400 ditambah 1600 ya, ditambah 1000. Berapa ini? Kalau ini saya tambah dengan ini berarti dia 3000 ya. 3000 ini saya tambah ini 2400 berarti 5400. 5400 berarti 6800. Oke. Nah, artinya apa? Biaya 6.800 ini adalah biaya 6.800 ini adalah keuntungan yang paling besar atau maksimum. Tidak ada lagi keuntungan yang lebih besar dari ini
Nih, kalau tidak percaya bisa coba satu-satu di sini. Misalnya Afif di 1, Badi di 2, Zaki 3, Faras ke-4, Gazi 5. Kemudian kita jumlahkan. Itu tidak akan lebih dari 6.800 karena ini adalah biaya yang terbesar, ya. Ya, ini adalah biaya yang paling biaya keuntungan yang paling besarnya. Nah, ini kebetulan ini ada dua cara, ya, atau ada dua hasil, ada dua penugasan, ya. Biasanya di soal-soal itu hanya satu, ini kebetulan ada dua yang sama ini. Sama-sama 6.800. Artinya sudah tidak ada lagi keuntungan yang lebih besar dari ini. Oke. Ini alternatif yang kedua ini tadi, ini saya hapus dulu. Kan tadi alternatif yang pertama, ya. Jadi hanya ada dua di sini alternatif. Nah, alternatif yang kedua, nah, ini Afif bisa di pekerjaan kelima. Ini kan 0 di sini, kedua di sini 0. Tapi kita tidak pilih ini karena ini berselangan, ini yang pertama, ya. Yang ketiga ini berselangan, berarti kita pilih ini. Berarti Afif ini kelima. Kemudian selanjutnya Badi bisa keempat, bisa 1, ini kita pilih keempat. Kemudian Zaki karena kelima tidak bisa, berarti sisa ini 1. Nah, kemudian Faras di pekerjaan keempat tidak bisa, berarti kita pilih di sini kedua, ya, karena di sini 0-nya. Yang terakhir tetap Gazi di sini, ya. Berarti Afif ini 5, Badi 4, Zaki 1, Faras 2, dan Gazi 3. Oke. Nah, ini kebetulan sama di sini nilainya, Nah, kalau kita jumlahkan ini totalnya 6.800. Jadi bisa pilih ini, cara ini, ya. Yaitu menempatkan Afif di pekerjaan kedua atau menjual barang yang kedua tadi, ya. Badi 1, Zaki 5, Faras 4, Gazi 3. Bisa juga ini. Dan keuntungannya sama, ya. Artinya tidak ada lagi keuntungan yang lebih besar dari 6.800. Kalau tidak mau percaya, kalau tidak percaya bisa coba-coba, ya. Bisa coba satu-satu, ya. Misalnya diacak, misalnya Afif di 1 dulu, Badi di 2, Zaki di 3, Faras di 4, Gazi di 5, ya. Kemudian ini kita bisa coba ini, tunggu dulu, kita tes. Misalnya ini Afif di 1, Badi di 2, Zaki di 3, Faras di 4, Gazi di 5. Apakah dia lebih besar dari 6.800? Kita tinggal hitung nanti di sini. Berarti ini 1.000, ya. 1.000 ditambah 1.000. Nah, ditambah 700. Faras ke 4, ini 1.600 ditambah ini 1.700. Nah, ini kalau kita jumlahkan ini berapa ini? 1.600. Nah, ini 2.700. Berarti 2.700 ditambah 1.600 tambah 1.700, ini 3.300. 3.300. Nah, ini hasilnya 6.000, ya. Oke. Nah, masih lebih sedikit dibanding ini 6.800. Artinya apa? Meskipun kita coba berkali-kali menempatkan kelima karyawan ini di pekerjaan yang berbeda-beda, ya, karena kan ada n faktorial kemungkinan ya. Nah, itu tidak akan ada yang lebih besar dari ini, 6.800. Oke. Nah, jadi apa gunanya tadi ini? Metode penugasan untuk maksimalisasi, kita bisa menempatkan, ya, keempat karyawan ini agar nanti total penjualan itu bisa maksimum, ya, total penjualan bisa maksimum. Jadi dalam bidang ekonomi ini dimaksimalkan keuntungannya dengan menggunakan metode penugasan. Nah, kalau yang sebelumnya kita pelajari itu meminimumkan pengeluaran, ya, atau biaya operasional. Oke.
Ya mungkin ada yang mau ditanyakan di sini, atau ada yang kurang jelas. Kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa dilihat kembali videonya. Jadi ini saya rekam ini dan nanti saya masukkan di Emacs ya.